depanmu, nak? Tidak. Lihat bawa kolomnya, lihat bawa kolomnya. Tidak ada? Rambut sudah rapi, rambut sudah ganteng. Jilbab sudah rapi. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu, ya nak? Mari, ibu minta tolong pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Rin. Agar kita lebih cinta pada tanah air, negara dan bangsa, kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya anak-anak. Lihat ke depan anak ibu. Semua sini. Oke anak-anak, silakan duduk. Nah, setelah itu ibu akan mengabsen kalian ya anak-anak. Ada yang tidak masuk? Iya. Oke, ibu absen ya. Tangannya yang tinggi, biar nampak ibu siapa yang masuk dan tidak masuk, ya. Siapa yang rajin dan tidak rajin, biar tahu ibu, ya kan? Oke. Andara, Hadir, Bu. ya. Andira, Hadir, Bu. Arjuna, Hadir, Bu. Juna, Hadir, Bu. Arif Rahman, Hadir, Bu. Atifa. Hadir, Bu. Ada suratnya nak, Atifa. Kenapa dia? Hadir, Bu. Oh, iya, iya. Semoga Atifa cepat sehat. Kita doakan cepat sehat teman kita ya nak. Biar bisa mengikuti pelajaran lagi. Ya nak? Ariska, Hadir, Bu. Dika, Hadir, Bu. Fahri, Bu. Ica Adelia, Hadir, Bu. Irfan, Hadir, Bu. iya. Hafijah, Hadir, Bu. M. Diki Saputra, Hadir, Bu. Muhammad Ali Akbar, Hadir, Bu. Nur Zahri, Hadir, Bu. Satrio, Hadir, Bu. ya. Cynthia, Hadir, Bu. ya. Sahrija, Hadir, Bu. ya.
rajinlah nak belajar agar kalian jadi apa? Kalau rajin belajar, nah, agar bisa jadi orang sukses, nanti bisa jadi polisi, guru, ya karena dan ada kata pepatah mengatakan, belajarlah di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas Air. Ya nggak mungkin, ya kan? Mungkin nggak kita mengukir di atas air atau menulis di atas air? Mungkin nggak? Kalau mengukir di atas batu mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Jadi oleh sebab ibu memotivasi kalian agar rajinlah datang ke sekolah dan rajin belajar supaya menjadi anak yang Pintar. anak yang soleh, kata Arjuna. Iya, anak yang soleh juga. Karena kita sukses, kita karena sukses karena apa? Rajin belajar, rajin mengulang pelajaran. Dibaca buku itu nak, dibaca, dilihat, dipahami, ya kan? Kalau pulang sekolah buku itu dilempar aja, nggak akan apa? Nggak akan bisa dan pintar. Karena buku adalah jendela dunia. Buku adalah jendela dunia. Istilahnya karena bukulah nak kita bisa membaca, ya kan? Iya nggak? Banyak membaca maka kita akan pintar. Kalau jarang membaca kita nggak akan Pintar. Iya. Ya, jadi pesan ibu, tanamkanlah kepada diri kalian masing-masing apa yang ibu bilang. Tanamkanlah agar kalian menjadi apa? Agar menjadi apa? Iya, menjadi orang sukses. Oke. Nah, ibu mau tanya, masih ingat gak kalian dengan pembelajaran yang lalu? Masih. Tentang apa pelajaran kita yang lalu?
bagus kelompok 2. Ayo lanjut kelompok 3. Ya. Pengertiannya langsung baca. Jalan lari lompat jauh seperti lompatan kelinci, lari tidak lompat ke depan, jalan mundur ke garis awal, jalan cepat lompat ke samping, lari
Selamat pagi teman-teman semuanya dan selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelumnya Bapak Guru sampaikan selamat datang di pelajaran PJOK. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi terkait dengan gerak dasar lokomotor. Anak-anak sudah ada yang tahu gerak dasar lokomotor itu apa saja? Nah, jika belum, silakan anak-anak tonton videonya ini sampai selesai ya. Nah, sebelum kita membahas materi terkait dengan gerak dasar lokomotor, silakan anak-anak persiapkan terlebih dahulu buku dan alat tulisnya. Barangkali nanti ada hal-hal atau materi penting yang Pak Bagus sampaikan dan ingin anak-anak catat biar tidak lupa. Jadi silakan nanti apabila ada materi yang penting atau yang Pak Bagus sampaikan menurut anak-anak itu penting, silakan anak-anak tulis di buku ya. Seperti itu. Baik, kita langsung masuk ke materinya. Dasar lokomotor itu terbagi menjadi 3 kata ya, ada gerak, ada dasar, dan ada lokomotor. Setiap ini memiliki arti atau pengertian. Nah, anak-anak cermati ya. Jadi gerak itu pengertiannya perubahan tempat atau kedudukan. Anak-anak boleh menyebutnya juga sebagai berpindah. Jadi gerak itu perubahan tempat, misalkan dari tempat A kemudian ke tempat B, dari posisi sebelah kiri kemudian pindah ke posisi sebelah kanan. Itu termasuk gerak, yaitu perubahan tempat atau kedudukan, seperti itu. Kemudian pengertian dasar itu apa Pak Bagus? Dasar itu bisa disebut sebagai fondasi. Fondasi itu misalkan, contohnya ya, anak-anak membangun rumah, atau misalkan ada orang membangun rumah. Nah, bagian awal yang akan dibangun tentunya pasti fondasinya, ya, supaya ke atasnya juga semakin bagus. Nah, dasar di sini itu berkaitan dengan gerak awal, gerak paling bawah ya, gerak yang tentunya anak-anak juga sudah mulai bisa melakukannya dengan baik, seperti itu. Nah, lokomotor apa? Lokomotor itu bisa diartikan sebagai gerak anggota tubuh mana saja. Nah, bisa tangan, bisa kaki, ya, dan sebagainya. Jadi ini adalah pengertian dari masing-masing kata, yaitu gerak, dasar, dan lokomotor. Ingat kan? Gerak lokomotor itu tengok. Lokomotor ingat ya, gerak satu. Lokomotor. Gerak dasar lokomotor adalah yang penting tertentu bergerak atau berpindah tempat. Gimana ke bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Nah, itu nah gerak dasar lokomotor. Jadi intinya berpindah tempat. Gerak lokomotor ya, itu intinya gerakan berpindah tempat, seperti itu. Nah, untuk berpindah tempat tentunya kita harus melakukan gerakan. Nah, gerakannya apa saja Pak Bagus? Itu gerakannya. Jadi gerakan untuk berpindah tempat itu untuk membawa Pak Bagus bagi menjadi Contoh gerak dasar lokomotor, nah itu contohnya. Ada berjalan. Jadi Nah, perhatikan gambarnya, perhatikan. kita dapat Berjalan itu contoh gerak dasar lokomotor. satu Berjalan. titik yang lain. Ya, misalkan Arman ingin berjalan dari rumah A ke rumah B. Jadi Berarti berjalan kamu dapat mau ke digunakan sekolah itu gerak lokomotor. untuk menjangkau ke arah yang kita inginkan, seperti itu.
gerak dasar lokomotor yang kedua yaitu berlari. Berlari. Karena dengan berlari Kita sudah masuk ke lokomotor. ya, dari posisi awal misalkan di sebelah kanan, kemudian kita mau pindah ke sebelah kiri. Nah, dengan berlari juga tubuh kita dapat berpindah. Kemudian contoh gerak dasar lokomotor yang ketiga yaitu melompat. Nah, Dengan melompat kita juga dapat berpindah posisi. Kita juga dapat berpindah posisi dari awalnya di sebelah kanan, kemudian berpindah ke sebelah kiri dengan hanya melompat. Jadi inilah contoh gerak dasar lokomotor yang akan kita pelajari hari ini. Dicatat ya anak-anak ya. Ada 3 kok: berjalan, berlari, anak-anak, ini yang perlu diingat. Contoh gerak dasar lokomotor: berjalan, berlari, dan melompat. Itu 3 hal yang penting. berjalan, Boleh diingat. berlari, melompat itu termasuk juga olahraga. Ya. Nah di sini sebelum kita 5 hal yang harus dipersiapkan, nak, sebelum ada hal-hal yang atau setelah berolahraga. Ayo. Selama berolahraga maupun setelah berolahraga, apa saja yang harus dipersiapkan? Itu, nak, kalau Yang kita mau pertama, berolahraga. Ya. sarapan pagi. Ya. Sometimes projects can involve multiple documents. Adobe Acrobat streamlines our process, allowing us to combine and organize all the files for a project and share for review without needing multiple ink. Jadi diusahakan apabila anak-anak ingin olahraga, berlari, berjalan atau melompat di pagi hari, sebaiknya anak-anak melakukan sarapan terlebih dahulu supaya anak-anak memiliki energi, ya, memiliki Langkah kekuatan pertama, nak, apa tadi? melakukan gerakan-gerakan tadi. Nah, sarapan yang bagus, yang baik itu Lokomotor tadi. waktunya jangan mendekati. Misalkan sarapan jam 7, jangan setengah 7 baru sarapan, itu kurang baik. Tapi sebaiknya waktunya 2 sampai 4 jam sebelum berolahraga, minimal seperti itu. Ya, ini hal yang pertama yang anak-anak harus siapkan sebelum berolahraga. Kemudian yang kedua, sebelum berolahraga, anak-anak juga melakukan itu apa tidak? supaya Allah melindungi kita ketika kita melakukan gerakan-gerakan Poin kedua mana yang dibilang? Ayo, poin kedua tadi. Berdoa dan melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Hal-hal yang harus dipersiapkan. Ini ya. Sebelum kita olahraga, hal-hal yang harus dipersiapkan. cedera. Seperti itu. Kemudian Ketiga, bacana menggunakan pakaian olahraga. juga diusahakan harus menggunakan pakaian olahraga. Fungsinya supaya apa? Supaya dalam bergerak olahraga anak nyaman. Ya, jadi diusahakan harus menggunakan pakaian olahraga. Perhatikan hal yang Karena ketiga. biasanya Hal yang ketiga, itu bahannya lentur-lentur, jadi mudah untuk bergerak dan untuk melindungi kaki kita ketika kita berjalan, berlari maupun melompat, diusahakan kita menggunakan sepatu olahraga. Ya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu selama berolahraga anak-anak juga diusahakan Apa yang keempatnya? harus membawa air Apa yang minum. keempat? Ya, supaya apa? Supaya Mengkonsumsi air benar dehidrasi atau yang kehausan. cukup. Ya, jadi Tidak boleh minum es ya, nak. Habis olahraga tidak boleh minum. Iya, setelah sejam atau 2 jam baru boleh minum. cukup saja. Anak. Yang keempat dan yang terakhir, Yang terakhir apa itu? olahraga diusahakan anak-anak melakukan pendinginan. Melakukan pendingin. Jadi Setelah berolahraga. setelah berolahraga jangan langsung makan, tapi harus melakukan pendinginan terlebih dahulu. Ini adalah 5 hal yang anak-anak harus siapkan sebelum, selama, dan setelah berolahraga. Kemudian kita lanjutkan. Tadi materi yang pertama, gerak lokomotor yang pertama adalah
di tulisan yang bergaris bawah ya. Garis Jadi bawah nih nak. Sana di garis bawah berjalan nih. itu caranya dengan melangkahkan kaki satu persatu. Tidak boleh dua-duanya maju semua atau mundur semuanya. Harus satu persatu dengan teratur. Jadi Tidak boleh ya nak, anak tidak. kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang, dan sebaliknya secara Kaki teratur masih dan terjejak pada kanan ya, tidak diperlambat dan tidak dipercepat. Itu adalah pengertian dari berjalan. Jalan tadi nanti ibu pertanyakan Kaki ini masih ya. berjejak pada Ya. tangan. Ini adalah pengertian dari berjalan. Ya. Nah, berjalan juga memiliki Masuk yang kedua nak, tadi berjalan. ada cara-cara yang benar, cara-cara yang baik ketika kita berjalan. Apa saja? Nah, sikap berjalan yang Sikap berjalan yang benar nak. bagus bagi Cara berjalan yang benar Satu. adalah membiasakan berjalan dengan posisi tubuh Jadi, nggak boleh. anak-anak berjalan Harus lurus ya nak. Berjalan harus lurus posisi ya. badannya harus tegak, Harus tidak tegak. boleh membungkuk. Ya. Ini salah ini yang benar. Bagaimana cara untuk supaya posisi tubuh tegak? Nah, di poin 3 anak-anak lihat, tariklah kedua bahu sedikit ke Kerengklah belakang. kedua bahu Jadi dengan sedikit ke anak-anak belakang, bahu tetapi biarkan tetap rileks. nanti secara otomatis posisi Son, tubuh mulailah berjalan tegak. dengan melakukan pemanasan sambil Ya, mengatur kamu tetap kecepatan. rileks. Tengok nak, anak 1 dan anak 2, anak 3 yang sempurna anak mana? Ayo kita secara bergantian. Jangan bongkok gini ya nak, kalau berjalan ya. Jadi ketika Ya. berjalan, selain kakinya melangkah, lengan anak-anak, lengan tangannya juga diayunkan ke depan dan ke belakang secara bergantian. Seperti itu. Seperti Dan itu. yang keempat, mulailah berjalan dengan melakukan pemanasan sambil mengatur kecepatan. Jadi, karena berjalan juga termasuk bagian olahraga, sebelum anak-anak melakukan kegiatan berjalan, misalkan berjalan jauh, diusahakan anak-anak melakukan pemanasan terlebih dahulu. Seperti itu. Ini adalah 4 poin bagaimana cara berjalan yang baik, dan silakan anak-anak cermati ya. Kita lanjutkan. Nah, ini Pak Bagus perlihatkan ke anak-anak contoh berjalan ya. Jadi berjalan itu bisa dilakukan Ayo, ke arah apa itu depan. nak? Seperti Depan. itu. Anak yang berwarna Berjalan ke depan nak. anak yang berbaju warna hijau itu berjalan arahnya ke depan. Kemudian berjalan ke belakang berarti berjalannya mundur ke belakang. Ya. Kemudian berjalan ke samping. Ini adalah 3 contoh Perhatikan anak-anak, video itu nak. Kemudian supaya berjalan juga makin ramai, makin asyik, anak-anak bisa melakukan berjalan berkelompok dengan rapi. Ya, seperti ini, seperti gambar yang di atas itu. Jadi berjalannya bisa bersama-sama seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, selain tadi ya, berjalan ke depan, berjalan ke belakang, berjalan ke samping, ataupun berjalan berkelompok, anak-anak juga dapat mempraktekkan berjalan dengan meniru hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Contohnya apa? Contohnya nak, contohnya nak, tengok. Menirukan gerak hewan berjalan, tengok. Tengok. Kemudian satunya berjalan menirukan Ayo, kelompok 1, ini menirukan apa? Kelompok 2 menirukan apa? Iya. Nanti lapangan kita kalau sudah tidak becek, kita praktekkan di luar. Ya? 2 contoh gerakan ya hewan berjalan. Kemudian teman-teman juga bisa menirukan gerakan hewan berjalan itu dengan beramai-ramai dengan teman-teman kalian supaya lebih seru ya. Nah, seperti gambar itu banyak anak-anak yang mengikuti atau menirukan gerakan hewan bebek ya, seperti itu. Menirukan hewan apa ini nak? Hah? Baik. Menirukan apa ini?
bawah. Ya, Ya. nah, bergaris bawah. Berlari Melangkah kaki itu dengan gerakan yang lebih hampir cepat sama dengan dari berjalan. kecepatan berjalan. Kalau berlari itu langkah kakinya harus lebih cepat dibanding berjalan seperti itu. Ya, silakan anak-anak fokus di tulisan yang berwarna, tulisan yang bergaris bawah saja. Ya, seperti itu. Perbedaannya antara berjalan dan berlari hanya masalah kecepatan saja. Intinya kalau berlari harus lebih cepat langkah kakinya. Ya, seperti itu. Nah, contoh berlari, ya, berlari itu juga bisa dilakukan dengan Contoh berlari, nak. Lari, langkah, Pak. Perhatikan langkahnya. Langkahnya, Pak. Ayo, langkahnya panjang. pendek-pendek. Lari, jarak. Ya, sebelah kanan. Lari, langkah pendek. Ini langkahnya panjang, ya kan? Langkah yang Ini langkahnya pendek. Lari, sama-sama lari. Tapi langkahnya panjang. Yang ini langkahnya pendek. Perhatikan itu, nak. Oke, sudah. Kita lanjutkan, ya. Kemudian berlari juga dapat dilakukan untuk permainan. Nah, ini ada dua contoh permainan berlari yang nanti ketika sudah masuk sekolah kembali bisa anak-anak coba, yaitu lari melewati bilah bambu. Jadi menggunakan bambu ya rintangannya, dan lari melewati rintangan ban bekas, yaitu rintangannya dengan ban. Ini adalah contoh permainan berlari. Seperti itu Rintangan ban paham bekas. ya? Ini bilah bambu, ya nak? Baik, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke Gerakan yang ketiga. Gerakan melompat. di sebelah Kakinya nak. Tengok tuh, kan? Melompat. barusan berlari, dan yang ketiga ini adalah gerak dasar melompat seperti itu. Nah, pengertian melompat Ini perbedaan melompat dan meloncat, nak. Ini perbedaannya, lihat. meloncat itu ternyata berbeda. Nah, perhatikan ini. Nomor 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Perbedaan melompat dan meloncat. Ya, Ya, sekarang. itu menggunakan satu kaki. Melompat merupakan gerakan mengangkat kaki ke atas dengan diawali bertumpu pada satu kaki. Diawali bertumpu Menggunakan pada kaki Jadi, satu. untuk melompat itu kaki yang digunakan hanya satu, ya, satunya diawali seperti itu, satunya Nah, ini nak bertumpu. contohnya, nak. Ini adalah Nah, contohnya. kemudian melompat. Ini melompat Ini ya. melompat menggunakan satu kaki untuk bertumpu, dan meloncat. Ah, kalau meloncat merupakan gerakan mengangkat kaki ke atas dengan diawali bertumpu pada dua kaki. Nah, Dua-duanya berarti kan, kakinya dua-dua kan? Menggunakan dua kaki. baik, anak-anak paham ya perbedaannya, jangan sampai kebalik ya. Paham tidak? Kemudian ini Pak Fokus perhatikan bentuk kakinya dari gerakan Membedakan melompat dan meloncat. Nah, melompat ini ini adalah nah. gerakan Menggunakan satu kaki. kaki. Jadi satu kakinya diangkat ke atas, ya. Ini namanya melompat, Melompat. dan ini Meloncat. Ini nak meloncat nak. seperti itu. Dengan dua kaki. Kakinya diangkat ke atas atau menggunakan dua kaki. Ini satu kaki. Itu dua kaki. Kemudian melompat juga bisa digunakan untuk bermain, ya. Lihat, melompat di tempat bisa yang pertama. Kemudian melompat dapat digunakan untuk permainan, ya, yaitu dengan cara melompat ke depan, kemudian melompat ke belakang, melompat ke kanan, dan yang terakhir Melompat ke. melompat ke kiri. Ingat nak ini nak. arah Ada gerakan melompat. Melompat di tempat. Melompat ke depan. Melompat ke belakang. Melompat ke kanan. Melompat ke bermain di luar. kiri. Jadi ada melompat di tempat, melompat ke depan, melompat ke belakang, melompat ke kanan, dan melompat ke kiri. Kemudian ini ada
contoh arah gerakan melompat. Contohnya nah. Arah lompatan yang tadi kita Contoh sudah arah gerakan baca. melompat. Nih, satu, melompat di tempat. Melompat di tempat seperti main tali ya kan? Iya. Angkat kakinya Iya satu enggak? ke atas, kemudian melompat seperti itu. Melompat seperti main tali. Adalah melompat di Loncat tempat. kan? Ini gambar Nah, melompat di ini tempat. seperti apa ini? Dari titik yang Melompat ke depan seperti apa ini? kemudian maju Melompat di di apa? itu melompat. Misalnya ada air kita lompat. Melompat ke belakang. Ini Jadi melompat ke belakang nah. arahnya nunggu ke belakang. Nah, dari sini ke belakang. Ini adalah 3 contoh, ya, masih kurang 2. Nah, ini sisa 2 gambar contohnya yang melompat ke samping Nah, kanan ini yang ke samping kanan nah. dan melompat ke samping Kiri. Ya, Jadi kalau ke samping kanan berarti arahnya melompat ke samping kiri. ke samping tangan kanan kita yang kanan. Jika ke kiri berarti ke Melompat ke kanan, ini melompat ke Ini baru sekedar teori saja. Nanti untuk video prakteknya akan Pak Bagus buatkan di video yang lainnya seperti itu. Ya, sekali lagi hari ini kita hanya belajar ini saja, gerak dasar lokomotor. Yang dimaksud gerak dasar lokomotor itu gerak berpindah tempat intinya itu. Dan contoh gerak dasar lokomotor ada 3. 1, berjalan. 2, berlari. Dan yang ketiga melompat. Itu saja anak-anak yang ingin Pak Bagus sampaikan hari ini. Silakan anak-anak pahami video ini, ditonton berulang. Itulah tadi nak video pembelajaran kita tentang gerak dasar lokomotor. Berjalan, berlari, dan melompat. Jadi, kalian paham dengan ini tadi? Dengan video pembelajaran kita? Paham, Bu. Kalau memang paham, kita mengadakan praktek kecil di lokal saja. Setuju? Setuju, Bu. Kelompok 1. Ayo, berdiri di sana. Coba praktekkan kelompok 1. Berjalan, tunggu saya. Berjalan. Ya, ini startnya, misalnya, ya nak. Berjalan, kemudian berlari. Ayo, berjalan, berlari. Iya, berjalan, berlari. Berjalan, berlari. Berjalan, berlari. Semangat, nak. Oke. Itu kelompok 1. Buat tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ayo, praktekkan dulu gerak dasar lokomotor. Praktekkan bagaimana?
Berarti anak-anak ibu sudah mempelajari ataupun memahami video yang ibu putar tadi. Paham kan anak? Paham, Bu. Nah, selanjutnya ibu akan membagi LKPD. Yang mana nak? LKPD itu adalah apa nak? Lembaga kerja peserta didik. Iya, pintar. Sekali lagi, apa LKPD? Anak didik itu siapa? Iya, sekali lagi anak didik itu siapa? Iya, kalau begitu ibu bagi LKPD ini. Di sini ada yang kalian mau jawab. Pertama, nama kelompok. Ditulis ya nak. Pertama nama kelompok. Kedua, ada ini disuruh kalian. Apa saja? Ya kan nak? Nah, oke. Nama kelompoknya ibu buat ya. Ini kelompok. Oh, Messi. Itu kelompok. Kelompok. Neymar. Kelompok. Oke, kelompok Messi. Ya. Iya. Ya, anak-anak dijawab dan ibu kasih waktunya 15 menit. 15 menit. Kerja kelompok. Harus nak. Ya, dimulai mulai dari sekarang 15 menit. Ayo. Sama ya nak. Jika ada yang bingung dan belum paham, boleh ditanya.
waktunya 3 menit lagi. Siap? Kelompok Pape? Hah? Pape? Halo? Kelompok apa ini? Siap? 2 menit lagi.
kami akan membacakannya. 1. Apa saja aktivitas pembelajaran, variasi dan kombinasi pola gerak lokomotor jalan, lari, dan lompat? Jalan lalu berlari cepat, jalan kemudian berlari lambat, jalan lalu melompat ke depan, jalan lalu melompat ke samping. 2. Apa saja aktivitas pembelajaran berjalan jinjit? 1. Jalan jinjit
sudah bagus. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 semuanya sudah bagus. Sekarang Ibu beri nilai atau bintang 10. Tepuk tangan untuk anak pintar. Iya. Dari pelajaran ini ada yang mau bertanya sama Ibu? Hasil pembelajaran kita lokomotor? Ada yang ingin bertanya? Ya, apa itu nak? Apakah renang termasuk gerak lokomotor? Renang. Apakah termasuk gerak lokomotor? Menurutmu? Atau menurut kelompok Ronaldo? Renang itu gaya lokomotor apa non lokomotor? Lokomotor. Renang. Kenapa dibilang dia gaya lokomotor? Karena dia bergerak berpindah tempat. Kalau berenang kan bergerak berpindah. Iya apa iya? Oke. Ada lagi? Memanjat juga termasuk gerak lokomotor juga tidak? Iya. Memanjat termasuk gerak lokomotor tidak? Memanjat. Ayo, bayangkan bagaimana kamu manjat. Ayo. Iya, gerak lokomotor. Berpindah tempat. Iya. Renang berpindah tempat. Manjat berpindah tempat. Main bola kaki berpindah tempat. Main bola kaki berpindah tempat. Main basket berpindah tempat. Iya, naik kelas 1 ke naik kelas 2 berpindah tempat enggak? Berpindah tempat. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu akan bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan? Benar? Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, nah, adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah gerak dasar lokomotor adalah yang membuat tubuh berpindah tempat. Contohnya berjalan, berlari, dan memanjat dan renang juga. Iya kan, Nak? Iya. Ada lagi mau bertanya? Oke, Nak. Sekarang Ibu akan memberikan tugas PR. Nah, yang mana tugas ini nanti dikumpul untuk pertemuan kita yang akan datang. Dikerjakan di rumah ya, Nak. Nah. Simpan semua. Ya, simpan, masukkan ke tas untuk PR. Sudah, Nak, jangan ada yang di atas meja. Simpan semua buku. Iya, PR. Sudah, dapat semua? Simpan, masukkan tas, masukkan tas. Masukkan
marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Terima kasih ya Pak Ri. Nah, bukunya disimpan, dirapikan, anak-anak, hati-hati